Halo sobat-sobat Dr. Royman, saya Dr. Royman Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas satu topik yang merupakan revolusi dalam bedah jantung, yang disebut minimal invasive cardiac surgery atau operasi jantung dengan sayatan minimal. Kita akan membahas berbagai teknik mulai dari konsep dasar MICS atau mix, perbedaan on-pump dan off-pump, teknologi robotik Da Vinci, TCAP, hingga fokus utama kita hari ini, TCRED biji dan penggantian katup mitral. Mari kita mulai perjalanan ini. Apa itu minimal invasive cardiac surgery? Selama puluhan tahun, operasi jantung standar dilakukan dengan sternotomi median, membelah tulang dada dari atas sampai bawah sepanjang 20-25 cm. Ini memberikan akses yang sangat baik ke jantung, tapi dengan konsekuensi nyeri yang signifikan, risiko infeksi tulang dada, pemulihan yang lama, dan bekas luka yang besar. Minimal invasive cardiac surgery atau mix adalah pendekatan bedah jantung melalui sayatan yang jauh lebih kecil, biasanya 5-10 cm melalui sela iga atau mini torakotomi. Konsep dasarnya sederhana. Kita tetap melakukan operasi jantung yang sama kompleksnya, tapi dengan trauma jaringan yang minimal. Mix mencakup berbagai prosedur, biji atau bypass jantung, penggantian atau perbaikan katup mitral, pergantian katup aorta, penutupan defek septum atrium, bahkan beberapa operasi aritmia. Yang membedakan hanya teknik aksesnya, bukan kompleksitasnya, prosedur. Memahami on-pump dan off-pump, dalam bedah jantung ada dua pendekatan fundamental yang perlu kita pahami, on-pump dan off-pump. On-pump, operasi dengan mesin jantung paru. On-pump berarti kita menggunakan mesin cardiopulmonary bypass atau CPB. Mesin ini mengambil alih fungsi jantung dan paru sementara kita bekerja. Darah pasien dipompa keluar, dioksigenasi oleh mesin, lalu dikembalikan ke tubuh. Keuntungannya sangat jelas, jantung berhenti bergerak, kita punya medan operasi yang sangat stabil, dan kita punya waktu yang cukup untuk bekerja dengan presisi. Ini terutama penting untuk operasi yang kompleks seperti pergantian katup atau multiple bypass. Tapi ada trade-off. Mesin CPB dapat menyebabkan respon inflamasi sistemik, risiko stroke dari emboli, dan kadang mempengaruhi fungsi kognitif terutama pada pasien usia lanjut. Off-pump, operasi pada jantung yang berdetak. Off-pump atau OPCAP, off-pump coronary artery bypass, adalah teknik melakukan bypass pada jantung yang masih berdetak. Kita menggunakan stabilizer khusus yang menstabilkan area kecil di jantung tempat kita bekerja. Sementara jantung terus memompa, keuntungannya menghindari komplikasi dari mesin CBB. Pemulihan lebih cepat, lebih sedikit respon inflamasi, dan hasil yang lebih baik terutama pada pasien dengan risiko tinggi seperti gagal ginjal atau penyakit pembuluh darah otak. Tantangannya butuh skill yang sangat tinggi karena kita bekerja pada target yang bergerak. Dan tidak semua lokasi bypass bisa dijangkau dengan mudah pada jantung yang berdetak. Teknologi robotik atau disebut Da Vinci Surgical System. Ini adalah salah satu robotik. Ada beberapa merek lain atau produksi dari negara yang lain. Salah satu evolusi paling menarik dalam mix adalah penggunaan sistem robotik, khususnya Da Vinci Surgical System. Bayangkan ini, ahli bedah duduk di konsol yang terpisah dari pasien, melihat lapangan operasi dalam 3D high definition dengan pembesaran 10 kali. Mereka menggerakkan controller dan robot menerjemahkan gerakan tangan mereka menjadi gerakan instrumen yang sangat presisi di dalam dada pasien. Sistem Da Vinci memiliki beberapa keunggulan luar biasa. Ada endo-wrist instrumen dengan 7 derajat kebebasan gerakan melebihi kemampuan pergelangan tangan manusia. Ini memungkinkan kita menjahit dan memanipulasi jaringan dalam ruangan yang sangat terbatas.
eliminasi tremor. Sistem secara otomatis menghilangkan getaran tangan, memberikan presisi yang sempurna. Visualisasi 3D atau 3D. Tidak seperti laparoskop konvensional yang 2D, DaVinci memberikan kedalaman persepsi yang sempurna. Ergonomi untuk ahli bedah. Ahli bedah bekerja dalam posisi yang nyaman, mengurangi kelelahan fisik pada operasi yang panjang. Dengan DaVinci, kita bisa melakukan prosedur kompleks seperti mitral valve repair melalui sayatan kecil di sela iga kanan dengan hasil yang sangat baik. Pasien pulang dalam 2-3 hari dibanding 70 hari dengan sternotomi konvensional. TECAP, Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass. TECAP adalah teknik operasi jantung yang sepenuhnya endoskopik. Tidak ada sayatan sama sekali kecuali port kecil untuk kamera dan instrumen. Ini adalah bentuk paling minimal invasif dari CABG. Prosedur TECAP biasanya dilakukan dengan bantuan robot DaVinci. Kita membuat 3 port kecil sekitar 1-2 cm di dinding dada. Melalui port ini kita harvest 5 pengambilan left intermammary artery. Persiapkan target vessel dan lakukan anastomosis. Semuanya secara endoskopik. TECAP biasanya dilakukan on pump atau off pump. Pada TECAP on pump kita rest jantung dan bekerja pada medan yang tidak bergerak. Pada TECAP off pump atau beating heart TECAP kita menggunakan stabilizer endoskopik untuk menstabilkan area target sementara jantung berdetak. Keunggulan TECAP adalah kosmetik yang sempurna, nyeri minimal dan pemulihan sangat cepat. Tapi ini adalah prosedur yang sangat demanding secara teknis dengan learning curve yang panjang, sehingga hanya dilakukan di beberapa pusat tertentu di dunia. Nah, kali ini kita akan membahas yang kita sebut TCRED CABG, pendekatan praktis dan efektif. Sekarang kita sampai pada fokus utama hari ini, TCRED CABG atau thoracotomy coronary artery bypass grafting. Yang kita sebut TCRED ini adalah sweet spot antara mix dan operasi konvensional. Tidak sepenuhnya endoskopik seperti TECAP yang sangat kompleks, tapi juga bukan sternotomi penuh. Kita membuatan sayatan thoracotomy kecil 8-10 cm di sela iga di anterior toraks yang memberikan akses langsung yang baik ke jantung tanpa perlu membelah tulang dada. Yang membuat TCRED menarik adalah aplikabilitasnya yang luas. Tidak semua pusat punya robot DaVinci atau ekspertisi untuk TECAP. Tapi TCRED bisa dilakukan di banyak rumah sakit dengan pelatihan yang adekuat. Hasil klinisnya sebanding dengan sternotomi konvensional dengan keunggulan mix yang jelas. Pemulihan lebih cepat, nyeri minimal, dan kosmetik lebih baik. TCRED sangat cocok untuk single phase STC, terutama LAD atau kombinasi LAD dengan diagonalis atau circumflex. Kita juga bisa melakukan mitral valve replacement atau repair melalui pendekatan yang sama. Indikasi dan kontraindikasi. Siapa yang cocok untuk TCRED? Indikasi TCRED CABG, penyakit arteri koroner dengan target di LAD, diagonal atau circumflex yang accessible, fungsi ventrikel kiri yang masih baik, EF lebih dari 30-35%, pasien yang menginginkan pendekatan minimal invasif, anatomi yang sesuai berdasarkan CT scan toraks. Indikasi mitral valve replacement, regurgitasi mitral valve severe MR, stenosis mitral yang tidak bisa dilakukan valvuloplasti, penyakit katup degeneratif yang tidak repairable. Kontraindikasi mutlak, ketidakmampuan toleransi single lung ventilation, penyakit paru restriktif berat, FEV1 kurang dari 40%, kelainan bentuk dada yang membuat akses sulit, kondisi emergensi yang memerlukan akses cepat. Kontraindikasi relatif, kalsifikasi aorta descending yang ekstensif, obesitas morbid, BMI lebih dari 40, riwayat operasi toraks sebelumnya dengan adesi berat. Mari kita bahas detail teknis prosedur TCRED. Ini adalah prosedur yang kompleks dengan banyak langkah yang penting. Pertama, pasien dalam anestesi umum dengan intubasi double lumen untuk kita lakukan ventilasi single lung. CPB kita pasang kateter melalui arteri dan vena femoralis bila sewaktu-waktu ada kondisi darurat yang terjadi. Kita lakukan mini thoracotomy anterior di ICS 4 dengan teknik muscle sparing. Ini penting, kita tidak memotong otot, kita hanya membuka
Ini mengurangi nyeri postoperatif secara signifikan. Singelang ventilasi dimulai, paru kiri dikempeskan, torakotomi retraktor dimasukkan dan dibuka perlahan. Kita lakukan 5 harvesting. 5 atau left internal mammary adalah gold standard untuk bypass LAD. Survival jangka panjang dengan 5 graft mencapai 90% pada 10 tahun. Jauh lebih baik dari vein graft. Kita identifikasi 5 di dinding dada medial, lalu bebaskan secara hati-hati dari arteri subclavian sampai di diafragma level. Teknik pengambilan 5 diambil secara skeletonized. Setelah 5 dibebaskan, langsung kita letakkan di kasa basah yang sudah diberikan papaverin. Kenapa ini penting? 5 adalah arteri muskuler yang sangat rentan terhadap spasme. Papaverin adalah vasodilator yang mencegah spasme dan menjaga aliran tetap optimal. Kita buka arterium, dibuka lebar sejajar dengan diafragma, kita temukan LAD biasanya terlihat sebagai garis putih dan berada di permukaan jantung. Dilakukan penanda memakai klip untuk orientasi dan memudahkan penutupan nantinya. Sisi kanan perikardium dilakukan penjahitan untuk elevasi dan retraksi. CPB bisa dimatikan sekarang jika memang tidak digunakan. Side batting clamp atau long right angle clamp digunakan untuk melingkari aorta dengan tape. Ini penting untuk kontrol nanti saat kita melakukan proximal anastomosis. Jika kita melakukan on pump prosedur, ini adalah fase untuk jantung berhenti. Kardioplegia dipasang dengan kanulasi yang panjang dan dihubungkan ke kardioplegia dan jalur vena. Dilakukan transthoracic aortic clamp, ini adalah clamp khusus yang masuk melalui ICS2 secara lateral, diposisikan di ascending aorta. Aorta di cross clamp, aortic vein diaplikasikan. Kardioplegia diberikan biasanya cord blood kardioplegia atau kristalloid kardioplegia, tergantung protokol institusi. Jantung arrest dalam diastole, electrical activity berhenti, dan kita punya medan operasi yang baik sekali. Dilakukan penandaan 5 atau vena graft memakai spidol untuk mencegah kesalahan posisi saat anastomosis. Untuk paparan koroner yang optimal, kita gunakan sistem tape traction yang terstruktur yang dipasang di IVC, aorta, dan vena pulmonalis kiri. Distal anastomosis dilakukan dengan Prolen 70 atau 80 secara continuous. Ini memerlukan teknik microsurgical yang presisi. Setelah semua distal anastomosis selesai, kita lepas aortic cross clamp. Jantung mulai reperfusi, aktivitas elektrikal kembali. Kita biarkan jantung pulih beberapa menit. Tekanan arteri diturunkan ke 30 mm Hg untuk menurunkan tekanan di aorta. Side batting clamp diaplikasikan ke aorta dan kita buat artotomi kecil untuk proximal anastomosis. Proximal anastomosis dilakukan dengan Prolen 60, side batting clamp dilepas, kita cek untuk hemostasis dan tekanan darah dikembalikan ke normal secara bertahap. Hemostasis adalah prioritas. Setiap anastomosis dicek secara hati-hati. Jantung diisi, diberikan volume untuk mencapai hemodinamis yang stabil, dan kita melihat geometri dari graf sesuai tanpa paru-paru dikembangkan dulu. Perikardium kiri yang terinsisi ditutup untuk mencegah herniasi jantung. Ini adalah komplikasi yang fatal jika terjadi. Dilakukan weaning CPB secara bertahap sambil monitor hemodinamik. Dilakukan dekanulasi, protamin diberikan kembali, pengecekan hemostasis, dan juga drain diposisikan di pleura kiri. Perikardial terjahit dibiarkan longgar, jangan terlalu ketat. Torakotomi ditutup lapis demi lapis. Recovery dan hasil klinis. Keunggulan TICRET terlihat jelas pada fase recovery. Pasien biasanya extubate, diintubasi di ICU dalam 4-6 jam post-operasi. Jika hemodinamik stabil. Mobilisasi dini dimulai hari pertama. Duduk di tempat tidur, berdiri dengan bantuan. Nyeri postoperatif secara signifikan lebih rendah dibandingkan sternotomi. Kenapa? Karena kita tidak membelah tulang. Sternotomi memotong tulang dada yang kemudian harus proses penyembuhan. Dan biasanya prosesnya ada nyeri dan memakan waktu 6-8 minggu.
Torakotomi hanya melewati sela iga, otot tetap dipertahankan intact, dan penyembuhan jauh lebih cepat. Lama perawatan rata-rata 4-6 hari dibanding 70 hari dengan stereotomi konvensional. Kembali normal aktivitas dalam 3-4 minggu. Dari hasil outcome dari klinisnya, dalam multiple studies menunjukkan T-Cret memiliki partition rate yang comparable dengan konvensional CABG. 5 LAD graft retensi pada 5 tahun sekitar 95%, sama dengan sternotomi konvensional approach. Komplikasi rate tidak lebih tinggi, bone infection lebih rendah karena sayatan lebih kecil, atrial fibrillasi kejadiannya hampir mirip, stroke juga mirip, tapi dengan keuntungan jelas seperti kurangnya nyeri, lebih cepat recovery, lebih baik osmetiknya, dan kembali bekerja lebih cepat. Jadi kita sudah membahas mengenai minimal invasive cardiac surgery. Dari konsep dasar mix, perbedaan on-pump dan off-pump, teknologi robotik Da Vinci yang futuristik, TCAP yang fully endoscopic, sampai T-Cret CABG yang menjadi practical, yang menjadi sesuatu yang menjadi pilihan. T-Cret mempresentasikan pendekatan yang baik, cukup minimal invasif untuk memberikan semua keuntungan dari mix. Tapi tidak terlalu kompleks, nggak bisa dilakukan di banyak center dengan hasil yang baik. Masa depan bedah jantung adalah minimal invasif. Semakin banyak prosedur akan dilakukan melalui sayatan yang lebih kecil dengan bantuan teknologi, dengan fokus pada patient center outcome, lebih nyeri yang lebih ringan, cepat recovery, dan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update video bedah jantung yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.